Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa mibtahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alil adkhar wa sabil ahyar adadani amillahi wa ibadalih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Pada pertemuan ini ulun akan menyampaikan macam-macam penyakit hati yang bersemayam pada diri manusia. Yang pertama adalah al-agniya, orang kaya merasa paling kaya di antara yang lain. Apabila kita hidup di dunia ini dititipkan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kita merasa yang paling kaya di antara yang lain. Apabila kita merasa kita paling kaya di antara yang lain, maka ini adalah tanda penyakit hati ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah merasa keturunan orang alim. Apabila kita keturunan guru besar, profesor, guru bangsa, atau seorang ulama, maka janganlah kita merasa bahwa kita mempunyai pangkat yang tinggi karena kita adalah keturunan orang besar atau orang alim. Apabila kita merasa dalam hati kita mempunyai kedudukan yang tinggi dari keturunan tersebut, maka itu tanda penyakit hati ada di dalam diri kita. Maka janganlah kita merasa kita keturunan orang alim, karena kita semuanya sama dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah merasa berpangkat, berkedudukan tinggi di antara yang lain. Apabila di hidup ini Allah Ta'ala menitipkan jabatan, kedudukan, pangkat dunia kepada seseorang, maka gunakanlah sebaik-baiknya dan jangan sampailah kita ada akuan merasa paling tinggi di antara yang lain. Apabila kita ada rasa tinggi pangkat daripada yang lain, maka sudah jelaslah bahwa penyakit hati sudah bersemayam di dalam diri kita. Karena kita semuanya sama dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian yang keempat, merasa berilmu di antara yang lain. Apabila kita berkumpul dengan seseorang atau lagi bermasyarakat, kemudian di dalam hati kita merasa kita lebih pintar atau lebih berilmu dari orang lain. Karena kita misalnya kuliah atau sekolah yang jauh sampai luar negeri, kemudian rasa tersebut muncul, maka sudah jelaslah bahwa penyakit hati tadi sudah bersemayam pada diri orang tersebut. Maka janganlah merasa berilmu walaupun kita sekolah sampai ujung Cina. Peribahasanya. Kemudian yang kelima adalah merasa paling tampan dan yang paling cantik.
ketika kita berkumpul di suatu kumpulan, kemudian kita ada rasa sedikit saja merasa paling tampan dan merasa paling cantik, maka itu adalah tanda bahwa hati kita sedang kotor dan lagi dilanda oleh penyakit hati. Maka jauhilah dari merasa paling tampan dan merasa paling cantik di antara yang lain. Kemudian penyakit hati yang keenam adalah iri. Iri melihat kenikmatan orang lain di dalam perkara dunia. Apabila kita iri melihat orang lain mendapat kenikmatan, contohnya rumah baru, mobil baru, istri baru, suami baru, dan apapun itu yang baru, lalu kita iri, atau kenikmatan dunia, lalu kita iri, maka sudah jelaslah kita mempunyai penyakit hati. Maka cepat-cepatlah dibersihkan dengan istighfar, zikir dan salawat, dan meminta ampunan kepada Allah atas maksiat batin yang telah bersemayam di dalam diri kita. Apabila kita iri di dalam akhirat, perkara akhirat, maka itu akan berdampak positif. Tetapi yang dimaksud penyakit hati ini adalah iri di dalam perkara dunia. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah dengki. Ini adalah penyakit hati yang paling mengerikan. Iri dengki ini adalah sebagai saudara yang dibelenggu oleh iblis. Dengki maksudnya adalah orang lain mendapat kenikmatan, dia malah ingin mencabut atau merusak kenikmatan tersebut. Ini adalah orang yang dengki. Dia telah dikontrol dan dikuasai oleh iblis karena dia sudah iri, kemudian ingin merusak kenikmatan seseorang tersebut. Maka apabila ini bersemayam di dalam diri kita, maka cepat-cepatlah kita mengingat Allah dan beristighfar. Karena penyakit ini membahayakan bagi kita kalau kita terlambat meminta ampun kepada Allah. Ternyata penyakit ini masih bersemayam dalam diri kita. Maka cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah apabila penyakit dengki ini ada di dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguh Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja dalam pertemuan kali ini. Apabila yang baik datang dari Allah dan apabila yang tidak baik datang dari saya sendiri. Al-Fakir memohon ampun dan minta rela apabila ada ucapan yang tidak berkenan di hati para pendengar sekalian. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.